apa namanya lembaga baru begitu ya, yang memang tadi juga dikonfirmasi iya kemungkinan iya di badan baru, tapi memang belum jelas apa itu karena memang kita masih menunggu nomenklatur kementerian yang nanti juga akan dibuat oleh kepemimpinan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Selamat siang. Saya selama ini bertugas sebagai Duta Besar Indonesia untuk PBB di New York, dan hari ini diminta untuk menghadap Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, dan di dalam kita berdiskusi mengenai situasi global, tantangan, dan peluang-peluang yang ada. Dan Bapak Presiden menekankan pentingnya untuk Indonesia terus berperan aktif dan membantu untuk bisa menavigasi berbagai tantangan yang ada dan mengambil peluang yang bisa kita raih. Itu saja, nanti tepatnya apa yang saya ditugaskan, Bapak Presiden akan menyampaikan pada tanggal 20. Terima kasih. Terima kasih. Tapi tugasnya apa Pak? Soal Kementerian Luar Negeri kan? Diproyeksikan ke... Ya, saya kan selama ini bertugas di Kementerian Luar Negeri dan saat ini sebagai Duta Besar Indonesia untuk PBB, dan itu bidang yang saya telah tekuni selama lebih dari 20 tahun. Terima kasih ya. Namanya siapa Pak? Nama lengkap boleh Pak? Armanata Nasir. Armanata Nasir. Armanata. Siap, makasih Bapak. Armanata Natsir ya, Natsir. Iya. Lu kaki gua masih sakit anjir. Natsir. Oke, siap. Mundur. Rudia yang memang tadi mengatakan bahwa dirinya ini adalah bekerja sebenarnya di Kedutaan Besar Indonesia yang bertugas di PBB. Memang sampai saat ini kita belum mengetahui apa saja sebenarnya hal-hal yang dipastikan oleh Prabowo Subianto terhadap tokoh kandidat calon wakil menteri yang katanya memang seluruhnya akan diundang hari ini di kediaman Prabowo Subianto. Dan kalau melihat daripada siapa saja sosok kandidat yang sudah hadir di Kartanegara sejak pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, ini sudah ada 7 sekiranya, Yani Rahman dan juga saudara, ada Muhammad Anies Mata, kemudian ada juga Febrian Arudiat, Bima Arya, Kristinia Aryani, Budiman Sudiatmiko, dan Viva Yoga. Tadi apa? Boleh dijelaskan pertemuan tadi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah baru saja dapat amanah dari Bapak Prabowo. Suaranya keras Pak. Baru dapat amanah dari Bapak Presiden sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Dan kemungkinan besar, sebagian besar pekerjaannya untuk dunia Islam. Kira-kira begitu ya. Ini pertemuan pertama dengan Pak Prabowo, apa sebelumnya sudah diajak Pak untuk bergabung? Oh, sudah ada pembicaraan sebelumnya. Ikut tanda tangan fakta integritas juga kah? Sudah tanda tangan Berarti semua. bersedia ya Pak? Insya Pak, Allah. wamennya ada berapa? Apakah cuma 1 atau lebih? Ada 2 tadi yang baru keluar tadi. Yang baru keluar itu juga wamen Pak. Mungkin beliau akan lebih fokus untuk Amerika dan Eropa. Saya lebih fokus ke dunia Islam ya. Pak, sudah ada informasi untuk pembekalan di Hambala? Iya Pak, besok ya Pak? Besok ya Pak? Udah ada infonya Pak? Rencananya seperti itu ya. Insya Allah. Belum dapat Pak, detailnya. pertemuan hari ini kapan Bapak dihubungi Pak Anies? Tadi siang. Oh, sekitar jam berapa Pak? Tadi siang ya. Sekitar jam berapa tadi dihubungin? 12:30 ya. Pak, kalau lihat dress code hari ini kan sama yang kemarin baju batik, ini memang diarahkan pakai baju batik? Atau baru beli nih ke sini Pak? Stok lama aja, stok lama ya. lama. Oke ya. Baik. Terima kasih Pak. Thank you. Mundur guys, kejauhan kameranya guys. Ya saudara, tadi disampaikan Muhammad Anies Mata ketika melakukan doorstep dengan wartawan bahwa memang dirinya dipercaya sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, utamanya yang bersama apa yang pertama Bapak Presiden terpilih menyampaikan terima kasih karena sudah berkenan untuk bersedia untuk bergabung di pemerintahan beliau ke depan. Dan yang kedua, secara khusus
Bapak Presiden menyampaikan arahan kepada saya ya untuk fokus kepada efisiensi sistem pemilu, pelaksanaan pilkada, karena selama ini dinilai tidak efektif, tidak efisien ya, banyak pemborosan di sana, dan Pak Presiden juga ingin agar ada sinkronisasi pemerintahan daerah gitu ya. Jadi ya insya Allah dengan pengalaman saya sebagai kepala daerah dan juga dulu mantan pengamat politik ya, siap untuk memberikan kontribusi bagi pemerintahan mendatang dan fokus betul untuk akselerasi optimalisasi pemerintahan daerah. Berarti wamen ya Mas? Ya tentu ya nggak jauh-jauh dari itu, tentu yang nyambung dengan kiprah saya 10 tahun terakhir sebagai kepala daerah dan juga dulu sebelumnya pengamat politik. Ya, tadi saya sampaikan Bapak Prabowo meminta secara khusus nanti dilakukan kajian agar sistem pemilu kita, pilkada kita efektif, efisien, mencerdaskan, mempersatukan gitu. Karena memang selama ini tidak saja sebagai pengamat politik, sebagai kepala daerah, ya sebagai juga yang pernah bertarung itu merasakan ya betapa rumitnya dan biaya tingginya politik kita. Jadi ke depan harus ada pembenahan dan evaluasi. Insya Allah siap, mendampingi siapapun siap. Mas Bima tadi dihubungin jam berapa Mas? Baru kok jam 12. Ya. Berarti besok ke Hambalang ya Mas? Belum tahu, belum ada arahan. Konfirmasi penegasan bahwa sejauh ini jatapan sebagai wamen 3. Berapa Mas? Kan ada Pak Zul, ada Bang Yandri, ada Mas Yoga ya. Nanti masih ada lagi datang satu lagi. Siapa Ya nanti lihat saja, nanti lihat saja ya. Saya nggak berani mendahului. Ya. Makasih, Mas. Terima kasih semua ya. Terima kasih. Selamat. Batiknya beda Mas? Batiknya beda. Ya, saudara, memang tadi adalah pernyataan yang disampaikan oleh Bima Arya. Maju lagi Pak. Seperti apa Pak? Maju lagi Pak. Iya. Apa pertanyaan? Saya melihatnya ke sana. Oke. Ya tadi saya dikontak tadi sama Bung Teddy agak mendadak. Jam berapa tuh Pak? Jadi akhirnya batiknya batik lama ini. Belum sempat ganti. Terus ya tadi ketemu Pak Prabowo dan beliau minta supaya beliau membantu karena masyarakat begitu banyak persoalan ya yang akan mesti kita selesaikan pekerjaan-pekerjaannya, dan ini terutama tentunya karena fungsi saya sebagai anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup intensif mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, khususnya yang paling bawah ya. Ini yang akan diselesaikan lebih cepat. Mudah-mudahan dengan dilantiknya beliau nanti dan dalam hak prerogatif beliau mengangkat tim untuk menyelesaikan begitu banyak agenda. Mudah-mudahan bisa berjalan lebih cepat dari apa yang sudah ada sebelumnya. Berarti di kementerian. Ya. Jadi gini, posisi dan lain sebagainya itu tentu adalah hak prerogatif Pak Prabowo karena beliau bisa melakukan apapun sampai terakhir. Tapi yang jelas kita diminta untuk membantu pekerjaan-pekerjaan berat yang tadi saya sudah katakan begitu. Mas Fahri tadi kan kalau Mas Bima itu katanya sudah menandatangani fakta integritas. Ya. Pak Mas Fahri juga sudah menandatangani fakta integritas. Jadi surat kesediaan sudah, kemudian fakta integritas sudah beberapa hari yang lalu. Baru sekarang follow up-nya bertemu langsung dengan Pak Prabowo untuk diberitahu ya dan mengkonfirmasi kesediaan. Oke ya? Ini kementerian baru. Cukup ya. Ya tadi pernyataan dari Pak Fahri Hamzah dan kita kembali. Ya siap. Apa yang dibahas tadi?
kita untuk membantu beliau di dalam pemerintahannya beliau saat ini. Iya kan? Oposisinya besok aja kan ya, jangan sekarang kan ya. Ya, terkait sama infrastruktur lah. Itu ya. Ya, kita lihat nanti ya. Bersama dengan Bang Fahri kan. Ya. Jangan dong. Kita kayaknya lihat dulu ya. Iya. Iya, yang belum kenal dari Partai Golkar, Christine Aryani. Jadi sama juga kayak Ibu diminta untuk bantu Bapak ya, Bapak Prabowo. Bidangnya kebetulan sesuatu yang kita sudah familiar selama ini. Untuk apa tupoksinya, apa nomenklaturnya, mungkin nanti Bapak sendiri yang menyampaikan. Tapi intinya kami senang diberikan kesempatan, Partai Golkar diberikan kesempatan untuk membantu beliau di pemerintahan. Ada berapa perwakilan partai? Kalau kemarin kan menteri ada 8 ya. Nah kalau wamen mungkin ada 3 hari. Berarti ada 11 ya? Berarti wamen Bu ya? Iya. Tapi spesifik wamen apa? Udah ya. Nanti Bapak yang bicara. Terima kasih. Nanti kita tunggu undangannya. Makasih ya. Bapak boleh Pak? Silakan Pak. Maju lagi, ya. Gila demonstran diperintah-perintah gue. Gimana? Tadi ditugasin apa oleh Pak Prabowo? Yang jelas ada penugasan khusus terkait ketenagakerjaan. Nah berarti lu udah tahu lah tuh clue-nya kan. Nah hari ini kan kemungkinan besar banyak kan yang dipanggil wamen ya. Berarti wamen tenaga kerja. Gitu. Ada berapa Mas wamennya? Untuk sementara yang baru saya tahu diri saya sendiri tuh. Gue doang yang baru gue tahu gitu. Yang lain gue belum tahu tuh. Nggak, menteri gue nggak tahu juga tuh. Menterinya siapa tuh? Belum. Gitu. Kira-kira ada lagi non? Nggak tahu deh soal besok Kambalang atau enggaknya. Kalau fakta integritas berarti sudah ditandatangani? Sudah ditandatangani fakta integritas dan penugasan juga sudah gitu. Pertanyaan gue, kalau kalian pantas nggak gue jadi pejabat? Ini demonstran nih jadi pejabat nih. Oh gitu lah. Gue sih ngomongnya gimana kamu dek? Ada bocoran nggak sih berapa yang dipanggil? Hari ini? Tadi yang kawan-kawan lihat aja tuh. Gue kan pas dipanggil jam berapa tuh? Gitu. Jam 2.14 sekian lah. Orang pada suruh lewat sana, gue bandel gue lihat sini tuh. Itu emang gue selalu beda kan. Pak di endorse Jokowi ya? Apa? Di endorse Jokowi? Wah nggak ada terkaitan Jokowi lah. Komunikasi nggak sebelumnya tentang tawaran posisi ini Bang? Nggak ada. Jadi mendadak bisa dikatakan seperti itu? Dipanggil aja, Noel maunya di mana, bagusnya gimana? Ya menurut saya terserah Pak Prabowo penugasannya di mana. Karena sekali lagi kita mau pemerintahan pertama Prabowo ini dijalankan dengan benar lah ya. Apalagi kayak saya aktivis punya tanggung jawab moral dan politik. Kita tidak mau pemerintahan awal ini dirusak oleh para brutus, para klepto yang ya dalam pidato Pak Prabowo jangan kirim orang-orang yang mau nyopet anggaran lah ya APBN dan APBD. Nah itu saya suka tuh pidato itu tuh. Cocok dengan karakter saya sebagai aktivis 98 yang punya komitmen terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi. Jadi salah satu alasannya itu Ya, dengan pidato itu itu. akhirnya Abang mau Bang? Sangat tertarik, saya ter-challenge dengan itu. Secara teknis jumlah kementerian berapa ya? Sudah bisa Gue nggak tahu tuh non, gue kan cuma wamen. Siapa tahu ada bocoran. Nggak tahu gue. Ya, thank you, non Yesma, thank you bro. Hambalang nggak Bang? Besok ke Hambalang nggak Bang? Gue nggak tahu loh, tergantungnya dipanggil. Kalau dipanggil Kambalang, datang ke Hambalang lagi gitu ya. Oke, thank you non ya. Semua. Namanya siapa aja? Itu tadi yang sudah memberi. Katakan bahwa calon wakil menteri luar negeri di bidang khusus urusan Islam. Artinya ada yang jadi menteri, ada yang jadi wakil. Ini juga yang menarik ya. Ada Otto Hasibuan yang sudah tiba di kediaman presiden terpilih. Ada Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara. Ini juga menarik. Temannya Yusril juga nih ya. Yang kemarin juga ada untuk mengajukan gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Apa yang bisa kita baca? Ya tentu tadi saya sudah katakan di awal tadi bahwa ada 4 klaster Pak Prabowo dalam memilih menteri atau calon menteri dengan wakil menteri. Pertama partai politik, ini sangat jelas. Yang kedua adalah 4 nama ketum ya? Ya ada yang jadi calon menteri, wakil menteri di partai politik. Ini semua banyak sekali. Yang kedua adalah calon dari dia profesional murni. Yang ketiga ini adalah loyalis Pak Prabowo. Orang-orang yang pernah jatuh bangun bersama Prabowo pasti juga diangkat banyak gitu. Ada Pak Sugiono, ya ada Pak Sudaryono dan lain-lain. Lalu ada, jangan lupa relawan, tim sukses. Tadi juga kita lihat ya ada beberapa relawan yang memang menjadi tim sukses ya pasti juga punya jatah
menteri ataupun wakil menteri. Kita tahu di zaman Pak Jokowi juga ada Budi Aris Setiadi gitu ya. Nah itu terjadi. Nah ini menarik nih, apa yang bisa kita lihat dari seorang Putra Hendro Priyono? Gimana ya, kita tahu bahwa tadi kelihatannya ya memang ini akomodasi politik yang guyup ini ya. Guyup, kelihatannya tadi ingin merangkul semua. Ya mungkin begini, kelihatannya Pak Prabowo tidak mengenal istilah oposisi. Inginnya semua dirangkul, semuanya bekerja. Ya tergantung nanti efektif atau tidak kita lihat. Ya sebenarnya kalau kita bicara soal demokrasi ada check and balances. Ya kita tunggu nanti nih apakah PKS dipanggil ataukah nanti ada PDIP dipanggil. juga. Nah kalau PDIP kelihatannya tadinya mau dipanggil mungkin karena ada nego-nego dengan Pak Jokowi ya. Akhirnya bisa jadi tertunda atau nanti PDIP masuk setelah mohon maaf ya. Ada pertemuan. Setelah nanti pelantikan di tengah jalan lah kira-kira begitu. Untuk kelihatannya secara psikologis untuk menghormati Pak Jokowi bisa jadi begitu. Itu adalah langkah. Tapi kalau kita lihat apa yang mau disampaikan atau apa yang mau diperlihatkan oleh seorang Prabowo Subianto dalam memilih, nah ini orang lama nih kalau kita lihat sudah lama tidak muncul ke permukaan ya. Bung Ferry ini. Kalau kita lihat sebenarnya 10 tahun atau 5 tahun lalu. 5 tahun lalu ya cukup aktif mendampingi Pak Prabowo ya. Ya beliau salah satu waketum di Gerindra yang lalu. Saya beberapa kali bertemu dengan beliau, Ferry Juliantoro, ya, Bang Ferry ini aktivis memang. Ya kemarin memang waktu nyalek kalah, ya itu juga bertemu dengan saya. Artinya akhirnya kelihatan dapat jatah juga gitu. Kelihatannya banyak aktivis yang diakomodasi menjadi calon wakil menteri dan itu kelihatannya untuk membackup pemerintahan Pak Prabowo. Ya kita lihat saja nanti apakah dengan kapasitas pengalamannya, dengan jaringannya, dengan kekuatannya apakah mampu membangun perubahan-perubahan di masa Prabowo Gibran kita lihat. Oleh karena itu kita ukur nanti ketika sudah 100 hari, ketika sudah 3 bulan lebih, apa yang mereka lakukan untuk bisa tadi merealisasikan janji-janji Pak Prabowo. Ini pertaruhannya sangat besar karena harapan tinggi ya kepada Prabowo sangat kuat. Tetapi kalau nanti kinerjanya lemah atau tidak bagus itu kan menjadi backfire kepada pemerintah Pak Prabowo. Oleh karena itu ini pertaruhan yang besar ya ketika nama-nama aktivis banyak yang masuk. Oleh karena itu ya kita tunggu saja karya nyata dari mereka nanti. Saya tentu ya senang ketika banyak aktivis, ketika banyak intelektual bergabung ke pemerintahan Prabowo. Ini kita lihat siapa ini tahu? Ini Ketua Umum Partai Prima ini. Pak Agus Jabo. Tadi kembali Bang Maidop. Hampir semua, saya meyakini semua partai-partai pengusung dan pendukung Prabowo baik yang parlemen maupun non parlemen akan dapat jatah menteri atau wakil menteri. Buktinya Pak Agus Jabo ini Ketua Umum Partai Prima dapat jatah juga begitu. Apalagi tapi kan ini kan masih calon wamen dan juga kepala badan semua politik guyup ya. Tapi ini menarik nih Kang Ujang, dari sejumlah nama kemarin ada 40-an. Hari ini juga sudah ada